Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermasjid taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermasjid taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul farwa. Ada dua nikmat yang tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan patut kita syukuri pula bahwasanya kita di saat yang seperti ini, di zaman yang seperti ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus rutin bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi memang wajib dan semua kaum muslimin secara umum tahu bahwasanya tolabul ilmi itu wajib. Tetapi banyak di antara kaum muslimin di masyarakat itu ketika mereka sudah berkeluarga, mereka sudah melupakan tolabul ilmi. Jadi anggur wis keluarga wis gak ngaji maneh. Padahal ngaji ku wajib, ora berhenti kecuali meninggal kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kita ini banyak ini di sini yang bisa hadir ini, kalau tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa hadir di majelis taklim. Kita syukuri ini dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk terus merutinkan kehadiran kita di majelis taklim dimanapun majelis taklim itu berada. Itu termasuk hidayah yang luar biasa, karena hidayah itu ada hidayatul irsyad, yakni petunjuk berupa ilmu bahwasanya majelis taklim atau thalabul ilmi itu wajib, itu semua orang Islam tahu itu hidayatul irsyad yakni ilmu semua orang tahu. Tapi ketika tidak mendapatkan hidayah taufik, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu hadir ke majelis taklim, tidak akan mampu. Itulah termasuk di antara makna la haula wala quwwata illa billah. Kita syukuri betul Nah, ini termasuk yang hadir banyak padahal nge-share jari Pak Harsito wis kawan mau. Ya kan, ya alhamdulillah, ini termasuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan hidayah tersebut karena hidayah itu ketika kita tidak komitmen, tidak kita pertahankan, tidak kita berusaha sekuat tenaga kita, sekuat iman kita kuatkan, maka nanti akan luntur jenenge masa-masa malas ya wong iku nek wis malas ya sudah, meskipun ada waktu, ada kesempatan sehat,
maka tidak akan bisa hadir, tidak akan bisa belajar gitu. Bahkan di rumah pun tidak akan mampu. Di rumah kadang misalnya wifi bareng menyetel ngaji juga nggak mampu apalagi untuk datang gitu. Nah, kemarin kita masih membahas tentang adzan, yakni ini masih mukadimah sebelum masuk bab yang bahas tentang sholat ya. Agar supaya kita sholat kita benar, agar supaya kita belajar itu diantaranya ini nanti bab sholat agar kita itu sholat kita benar, minimal kita khusyuk di dalam sholat gitu. Dengan cara apa? Kita harus tahu maknanya yang kita baca di dalam sholat. Padahal seandainya kita tahu makna yang kita baca di dalam sholat, itu sebenarnya kita juga gak usah sibuk cari doa atau membuat doa macam doa. Itu doa di dalam sholat itu sudah mencukupi kita sebenarnya. Kalau kita resapi dan doa di dalam sholat itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang penting diantaranya tak cuplikan doa di antara dua sujud. Itu nek sampean resapi sudah cukup sebenarnya. Apa doanya? Rabbi firli. Jadi Rabbi firli iki ya Allah ampunilah aku lho. Wis cukup kan wis diampuni karo Allah Subhanahu. Jadi kabulkan dalam salat. Tapi ku awake kadang muni Allahumma firli ta Rabbi firli muni ngono tapi cakeme tok atine gak eling karepe. Ini yang jadi masalah. Dia memang hafal mungkin dari kecil nang TPA dihafal tapi gak ngerti artinya. Itu bisa nggih. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Rahmat itu dari Allah itu berupa apa? Meskipun kita berbuat dosa, Allah masih tetap mengampuni kita, itu rahmat. Allah tetap menyayangi kita. Jadi Allah itu menyayangi, tidak memandang mau itu tahu berbuat dosa atau tidak. Nah, awak dhewe iku dibaca dan diresapi nggih. Terus wajburni nggih. Wajburni ya Allah perbaikilah keadaanku nggih. Atau cukupilah kekuranganku. Kurang apa meneh doa sing ngono di dalam salat ini. Lah padahal kita salat 5 waktu itu sudah berapa kali doa di antara dua sujud itu. Kenapa selama ini kehidupan kita itu mungkin di luaran sana banyak yang masih kesulitan hidupnya, masih susah. Tapi ketika orang sudah berdoa seperti ini, insya Allah meskipun secara pandangan mata manusia dia kelihatan kesulitan, tapi hatinya bisa bahagia. Itu yang terpenting. Karena rezeki itu tidak harus berupa harta yang banyak. Rezeki itu berupa kita bisa menerima takdir Allah dan bisa rezeki yang diberikan Allah bisa mencukupi kebutuhan kita setiap harinya. Itu diantara bentuknya. Enggak harus misalnya mobil mewah dan lain sebagainya, enggak harus seperti itu. Dan itu bagian dari anugerah yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaikilah ya Allah keadaanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku wahai Allah, derajat di dunia maupun di akhirat. Sampai mungkin setelah berdoa ini di akhirat besok masuk surga, di dunia paling tidak seandainya sampai kepala keluarga paling tidak sampai dihargai, dihormati oleh anak istri yang kita pimpin. Minimalnya di situ diangkat derajatnya di sisi orang yang di sekitarnya. Seperti itu nggih. Nah iki nek diamalno tenan, dihayati tenan nih paling dia hanya doa ini kita cukup nggih. Ora usah ndonga njuk piye sithik rezeki lancar dongane piye ning kono ana warzuk. Nih, ya Allah berilah aku rezeki. Dan sifatnya rezeki ini umum, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa keluarga yang baik, rezeki anak-anak yang taat, rezeki berupa kecukupan di dalam kebutuhan setiap hari. Itu komplit di sini. Umum sifatnya, semua rezeki bahkan bisa masuk nanti ketika kita dalam berdoa itu warzukni itu kita bayangkan semua jenis rezeki bisa masuk kategori ilmu itu juga rezeki. Ilmu itu bisa masuk. Makanya ketika kita berdoa itu kita warzukni itu yang kita pikirkan, yang kita minta kepada Allah itu yang diberikan oleh Allah sesuai yang kita pikirkan di dalam doa tersebut. Nek mikir apa ya ora apa-apa kan. Nek sampean ning kono warzukni mikire yo duit, mikire yo omah HP, mikire yo anak pinter-pinter, mikire yo ilmu, insya Allah semuanya dapat. Makanya ketika kita sholat itu sebenarnya apa itu terserah, yang penting yang dipikirkan itu iya. Karena Allah itu sesuai yang dipikirkan. Anak indah dunia abdi si karpe hambaku karean sampean ndonga muni warzukni
lambene tok pikirane mikir aku mang lagi baricer jagung wis panas neh itu. Ayo nyoro genane ku udan sing pertama kae yo aku roh wong wis do icir. Saiki nglinting. Barang udan genane wah iki wis wulan 10 mesti udane teko terus ngono. Icir neh nek wong icir neh. Ora sida teko meneh. Nah, sing dipikir kuwi aja mikir kowe salate fokus ning salat tersebut insyaallah meskipun sampeyan wis baricir kok gagal, insyaallah diganti Allah dengan yang lain, digawe atine qanaah. Kowe sampeyan wis gak ngenes. Ati qanaah kan gak ngenes, Pak. Ati kan wis qanaah, sampeyan entek pirang kilo lah mikir iku gak ngarah ngenes itu. Ngaten. Tapi nek sampeyan atine gak iso qanaah nggih, doa-doa di salam salat gak dihayati, digawe Allah atine ngram sampeyan hidupe susah itu. Buat ini juga berilah aku petunjuk. Petunjuk banyak umum ya, termasuk hidayah tadi. Hidayah sampai iso teko ngaji itu termasuk di antara bentuk doa ini, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu hidayah nggih berupa hidayah taufik itu. Hidayah itu banyak ya, termasuk di antaranya hidayah taufik. Ditolong Allah untuk bisa mendatangi majelis lain, ditolong Allah untuk bisa sholat jamaah, ditolong oleh Allah untuk terus bisa mendalami agama, memperbaiki iman pada Allah Subhanahu. Kita semua belajar, pulang kita tetap belajar terus, belajar baca dan belajar untuk menghayati. Pulang kita tetap belajar sama, maka majelis ini malah kita belajar bersama-sama. Mengko kawitane kula ngajar sendiri dulu sampai kanca-kanca ayolah kita belajar bareng-bareng. Ning kene iku ono kenal sunah tapi ora ono sing ngulang. Kawitane kan ngoten kula niku nggih. Sapa meneh terusan sampeyan wis bar tau ngaji jare kancaku ngono. Ya wis ayo ngaji bareng, Mbak. Bareng-bareng asline nggih minimal kita nggih. Ora ono ustaz sing kira-kira ilmune tinggi di daerah sini enggak ada. Jadi kita belajar bersama lah, kita memperbaiki di dalam ilmu kita bersama-sama nggih. Hati kita apa itu iman kita tingkatkan bersama-sama nggih dengan cara kita belajar dan mengamalkan ilmu nanti itu nggih. Terus wa'afini ku kesehatan ya, uga kesehatan yakni cara Jawa kesehatan jasmani rohani maknane apa waras itu. Nah, itu manane cara Jawane gampang waras nggih. Wa'afini, waras ya Allah, kamu paringi waras, ini waras lahir batin. Mengko pun awam subuhat tapi terusan pikiran meleng. Iku jenenge gak waras iku jenenge itu. Sehat ngono wae tapi gak waras. Iki ginjale gak sehat ngono maksudnya waras cara Jawa. Dadi basa Jawa sing waras iku mencakup semuanya itu. Lahir batin. Heeh. Pulau dene iku sehat ora leng nggih, ora stres, bari jagung tak akeh ora stres. Pulau ora stres tapi awake lara misale nggih. Utawa awake lara tapi pikirane stres iku gak termasuk wong waras itu. Jadi wa'afi niku masuk doa di situ. Malah sampean mun ndonga iki diresapi bener nggih. Suwe sujud iki. Wa'fu anni iki di dalam di antara dua sujud ini. Di antara dua sujud itu iya bener nikmati bener-bener dinikmati. Coba sampean engko nek salat dari iki sampean eling kok selama ini sampean iku kliwatan. Ya bener diwaca tapi krasa kliwatan momen-momen yang penting di dalam doa seperti itu. Mesti krasa kliwatan itu. Nah, seperti itu. Ini di antara cuplikan nanti bab salat nih. Bab salat itu nanti panjang juga nih. Bab adzannya panjang karena adzan itu lafadznya berbeda-beda dari riwayat yang berbeda-beda. Aslinya adzan itu lafadznya ya berbeda-beda dan mulai sejak zaman sahabat semuanya toleransi dengan lafadz yang berbeda tersebut ya. Tapi wis umum nih masa saiki iku sing termasuk pendapat jumhur ulama ya. Yang umum dan itu sudah benar. Ya. Jadi waras gitu. Terus apa nih? Wa'afini wa'fu anni, ya Allah ampunilah aku. Ya sudah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu dikabulkan. Tidak, ya. Nanti ada lafaz itu ada perbedaan tersendiri di situ ya, nanti. Termasuk apa itu doa-doa yang pakai Robbi Firlin juga beda juga nanti. Rob, kata-kata ada Rob itu kita mengakui bahwa Allah itulah yang membimbing kita, itu beda nantinya. Karena Rob itu termasuk pembimbing. Jadi kita iso budal ngaji, iso sholat itu karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nanti makanya nek kono ana Rabbana atina fid dunya nek kono ana Allahumma ono dan lain sebagainya beda-beda itu sebenarnya ada maksud dan makna-makna yang ditekankan tersendiri di situ nantinya. Ya itu ya. Sekarang kita lanjutkan bab adzan ya. Adzan hukumnya fardu kifayah. Ini wis ana sing adzan liyane gugur. Jadi adzan itu perwakilan hanya satu orang saja dan wajib di suatu kaum atau suatu kampung atau suatu negeri harus ada adzan ketika ada orang Islam ini. Kalau adzan diperangi. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika akan
apa itu memerangi suatu kaum, itu orang langsung diperangi ndak. Malam itu nginep di dekat kaum tersebut, kampung tersebut. Terus kemudian di pagi hari Rasulullah berkeliling untuk mendengarkan apakah di daerah ini ada adzan atau tidak. Ketika ada adzan, Nabi gak situ merangi balik. Ketika ada adzan langsung diperangi. Maka ini termasuk di antara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, negara itu nek wis ana adzan, iku wis gak kena diarani kudu diperangi, ojo arane togut dan lain sebagainya, tidak boleh. Mergo pada zaman Nabi negara iku nek wis ana adzan, sik pimpinane suku to negara sapa wae sing penting ning kono wis oleh ana suara adzan. Iku wis gak diperangi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misale kok ning Amerika wis ana adzan yo oleh yo wis gak usah diperangi ku Amerika seperti itu. Sing penting Islam wis oleh adzan di situ. Makanya Indonesia wis adzan, mulane nek teroris-teroris iku apa? Negara togut dan lain sebagainya dibom-bom rene iku dia itu salah paham, bukan pemahaman Ahlussunnah itu nggih. Mergo pun Indonesia kan adzan bebas itu. Cara zaman Nabi yo gak diperangi. Lah kok zaman apa wong-wong Khawarij teroris itu kok diperangi kan aneh itu. Makanya pemahaman Ahlussunnah seperti itu. Jadi Indonesia wis gak oleh diperangi, mau adzan marek-marek oleh. Bahkan apa itu diatur nganggo undang-undangnya nggih. Ditoto nggih, dibolehkan nggih. Dan tidak ada larangan sama sekali. Maka Indonesia masuk sebenarnya negara yang sudah meskipun bukan berbentuk negara Islam, negara apa republik Indonesia, tapi secara hukum Islam, secara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah gak boleh diperangi. Kan ngono. Mantep toh, mantep yo. Ini Ahlussunnah seperti itu, santai kita itu. Ojo sithik-sithik Indonesia negara togut ya, iku wong nganggerke petuk wong model pemahaman ngono ku wis aja dibaturi. Nek umpama mbaturi kudu iso nuturi. Mengko nek baturi kadang sampean katut perkara kena subhate dia yo nganggo dalil Al-Qur'an, dalil hati jadi dengan pemahamane dhewe. Ya dadi adzan nggih, saiki bab adzan kita baca nggih kemarin rencanane kita poco iku sak bab bar nek raban kok ora apa-apa ngono wae. Babul adzan itu bab mertelake tentang adzan. Jelasno tentang adzan. An Abdillah ibn Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu qala. Jadi ini termasuk ringkasan dari hadis yang panjang. Tofa mubeng-mubeng bi kelan engsun. Wa ana hale ta engsun iku naimun turu. Sapa rajulun wong lanang. Jadi ana wong lanang iki mubeng-mubeng yakni yo ning kiwa tengene Zaid mimpi. Dia dalam keadaan tidur berarti dia mimpi. Mimpi ana wong nggawa lonceng. Lonceng terusan apa iku ditakoki loncengmu bodol to ora? Tontongan cara kene. Tontongane bodol to ora? Ape mbok nggo apa ape tak nggo carane nyeluk waktu salat itu. Maka waktu salat dhisik nyeluk pertama ya salatu jami'ah dijak jamaah angger sahabat menyebar dari sahabat yang lain. Itu yang awal-awal ini. Nah, terusan para sahabat dan Nabi mencari solusi piye carane nglumpukno salat sing luwih efektif. Akhirnya nek ngipi wong nggo lonceng pe dituku loncenge pe nggo apa tontongan apa dinggo nyeluk waktu salat. Saiki dinggone Jawa iku ki biyen, saiki wis gak tau ditutup. Terus kemudian faqala matur sapa rajul sing berdiri taqulu ngucap sira diwari adzan Allahu akbar Allahu akbar. Padakara mongko nutur sapa Abdullah bin Zaid al adzan bitarbiin kelawan maca kaping 4 takbir. Bitarbi takbir kelawan maca kaping 4 takbir nggih. Mengko riwayat liyane takbire mengko diwaca ping pindho. Nggih, riwayat liyane mengko Allahu akbar terus asyhadu la ilaha illallah itu. Ya tadi. Iki sing riwayat paling sahih diwaca ping 4. Jadi Allahu akbar satu kali nafas gak kena Allahu akbar gak kena satu kali nafas. Maka 2 kali ini dihitung satu nggih. Satu rangkaian nggih. Jadi menurut Imam Nawawi nggih, lafaz takbir yang 2 ini 1 kali nafas. Allahu akbar. Tidak boleh berhenti ya? Enggak. Nih berhenti Allahu akbar. Enggak seperti itu.
Jadi bitarbi takbir diwaca ping 4 sing riwayat paling sahih iki. Bigoi tarjim kelawan tanpa baleni ya ping 4 tok kuwi. Wal iqamata lan iqamah iku foroda hal izin. Illa qad qamati shalah kejaba lafaz qad qamati shalah. Sedangkan iqamah diwaca ijen-ijen. Ya Allah Akbar Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah Akbar Allah Akbar ping pindho iku dianggap satu. Kecuali qad qamati shalah, qad qamati shalah. Maka apa? Maka qad qamati shalah itu lafaz yang harus diperhatikan ketika qomat itu inti dari qomat gitu. Jadi maka diulang. Ini termasuk syariat Nabi Muhammad seperti itu nih. Sesuatu sing inti untuk pemberitahuan supaya orang teringat, supaya orang memperhatikan itu diulang. Nabi sering itu. Jadi setiap Nabi memberi pelajaran diulang-ulang sampai 3 kali. Ada hadisnya ini. Artinya apa? Qomati sholat tadi maknanya Qad qomat ya, teman-teman wis tegak apa salatu salat ya. Yani akan ditegakkan salat ya. Wayahe ini. Wis wayahe salat qad itu maknanya sungguh qomat ya. Wis jumeneng wis ngadeg ya. Apa salatu salat itu. Nah itu tekankan. Penekanannya di situ itu makna qomat itu. Mulane ning kene qomat di sini diulangi karena itulah inti dari yang namanya qomat itu. Qala nggih. Matur sinten Abdullah bin Zaid nggih. Falamma asbatu mongko ing dalem nalikane sapa ingsun. Ata itu mongko teka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sinten Nabi inna sak temene mimpi nggih. Ya ini kisah Abdullah bin Zaid ngene mimpi iku laru ya teman-teman mimpi hak. Iku laru ya hakin teman-teman mimpi kang hak. Terus Nabi iku mimpi-mimpiku bener. Termasuk di antara yang mimpi juga Umar juga mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid. Al-hadis ini. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Tirmidzi disahkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Wa zada Ahmad dan wa zada nambahi sinten Ahmad atau Imam Ahmad fi akhirin dalam akhir hadis qissata qauli Bilalin ing critane ucapane Bilal fi adzanil fajri ing dalam adzan fajar yaiku rupane lafaz as-sholatu khairum minan naum. Ana ucapan as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu ta salat iku khairun luwih apik minan naum timbang karo turu. Salat iku luwih apik timbang karo turu. Maka nang tangi nang budal salat. Jadi adzan itu bukan hanya sekedar pemberitahuan waktu sholat, bukan. Jadi adzan itu pemberitahuan waktu sholat dan juga panggilan agar datang bagi yang mendengar adzan untuk mendatangi adzan tersebut. Itu adzan. Jadi nek kayak krungu adzan datanglah seperti itu. Makanya kewajiban hadir itu sebenarnya bagi yang mendengar adzan gitu. Kalau tidur enggak dengar enggak wajib. Enggak wong tidur. Tidur lali ngantek kebablasan ngantek sing metu ae gak wajib salat kok salate pas tangi wajib e. Guru wajib salat. Enggak dengar enggak wajib. Tapi tadi as-sholatu khairum minan naum. Tapi luwih apik salat sampe ana jonggel wae pasang alarm lah paling tidak kan ngoten. Guru ngaten pun budal ngalapin. Napa? Guru ngaten pun budal ngalapin. Wah, malape iki. Nek Walid bin Huzaimah lan iku keduwe Imam Ibnu Huzaimah anak-anak saking riwayat saking Anas bin Malik kala ngendika sinten Anas bin Malik minas sunati nggih iku termasuk setengah saking sunnah. Idza qala nggih utawi idza qala ing dalem nalikane ngucap sapa al muadzinu muadzin fil fajri ing dalem salat fajar ing ngucapan hayya 'alal falah nggih. Nek wis ngucapno hayya 'alal falah qala nggih. Ngucap sapa muadzin nggih. Ngucap sapa muadzin nggih. Ngucap ing ucapan as-sholatu khairum minan naum. Jadi nek bar hayya 'alal falah terus ngucap as-sholatu khairum minan naum. Jadi hadis ini termasuk diantara hikmahnya yakni disyariatkan adzan adalah untuk memanggil dan juga pemberitaan waktu, bukan hanya pemberitaan waktu saja, ini memanggil, sampai dipanggil. Mulane ning kono dikongkon mendatangi, dikon fajib itu jawab bermakna datang. Orang jawab tok, nek wis jawab iku terus budal.
wajib. Tapi di dalam pembahasan kemarin kan sudah wajib bagi laki-laki. Nek wong itu gak wajib datang. Tapi ini pun tidak wajib nih maca as-salatu khairum minan naum. Tidak ada kewajiban, tapi memang ada tambahan. Umpama ndak nggak apa-apa. Ini beneran ini beneran. Gak dikei ngono. Senengane beda. Apa tuh? Ini belum masjid Rawani memang gak usah as-salatu khairum minan naum ya sudah. Ya karek sing ngadan ngene asline karek sing ngadan. Oh iya. Karek sing ngadan. Iya. Jadi memang ada tambahan. Padahal pedoman ini belum ngaruh. Ya nggak dipakai, tapi kan nggak berdosa ini. Tapi saya ngapain dipakai? Benar bisa. Nah iya yang terakhir itu. Tapi ono tadi ini. Ono Tapi sampai as-salatu khairum minan naum nggak dibanyak. Bukan turun. Orang sing digugah ning kono. Nah itu Ustaz, ini umpama ketemu ya. Nggih. Apa pernah Ustaz menemui dalil enggak dibaca as-salatu khairum minan naum? Dalilnya ada ini tadi yang mimpi daripada Abdul bin Zaid memang nggak ada, cuma dalam riwayat-riwayat nggih. Apa itu Bilal menambahkan nggih salatu khairum minan naum di salat subuh. Ini dalilnya dipakai. Termasuk bagian dari sunnah yakni menambah as-salatu khairum minan naumi dari Anas bin Malik. Jadi saumpama gak ditambahi yo sah, gak berdosa, tapi meninggalkan sunnah. Lalu pengertiannya apakah nggak saling melengkapi? Kalau ada Anas bin Malik memakai as-salatu khairum minan naum, ya kita ya harusnya ya pakai karena itu yang terbaik gitu. Ya lebih baik memakai daripada tidak gitu. Seandainya tidak yo tidak, yo tetap sah gitu loh maksudnya ini. Makanya di sini apa itu riwayat Anas yakni termasuk minas sunnati, termasuk bagian dari sunnah nggih. Idza qala al-muadzinu fil fajri, ketika muadzin adzan fajar, ketika mengucapkan hayya 'alal falah, setelah itu membaca as-sholatu khairum minan naum. Dan itu masyhur. Nek ana sing gak make mungkin wonge sing adzan gak paham iso wae utawa ya mbon lah mungkin banyak alasan itu. Kasihannya paling browser itu saya. kembali Ustaz Nggih. di sini ya. Nggih. Ini katakanlah perintah Anda Nggih. surat itu tidak berdasarkan dari pola Rasulullah, jadi bukan dari sabdanya Kanjeng Nabi, tapi Nabi, berdasarkan asasi. mimpi Nggih. tapi dibenarkan Diperkenalkan Nabi. oleh Nabi. Ya. Tadi ada Bahkan oleh Nabi mengajarkan kepada Bilal gitu. Kemudian diajarkan kepada Bilal karena Nabi melihat Bilal itu suaranya lebih lantang dan lebih bagus dibanding Abdullah bin Zaid, sehingga yang dijadikan muadzin itu Bilal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang Nabi mengajarkan ke Bilal itu Nggih. berdasarkan mimpinya Abdullah bin Zaid ini dibenarkan oleh Nggih, Nabi. oleh Nabi ya. Yang kedua mimpinya Umar bin Khattab Nggih. juga sama. Nggih. Nah, berarti Nabi sendiri sebetulnya bukan dari asalnya. Langsung mengajarkan itu. Iya. Dan memang inilah asbabun nuzul adzan namanya gitu. Jadi asbabun nuzul asal turunnya adzan itu memang diproses dari sahabat-sahabat itu bingung dan bermusyawarah. Di situ dikatakan ulama Nabi dan para sahabat bermusyawarah bagaimana cara yang tepat untuk memanggil orang sholat. Terus akhirnya ada yang bermimpi terus disampaikan kepada Nabi. Yo ada yang usul di rapat sebenarnya, ada yang usul pakai lonceng, ada yang usul pakai trompet, tapi tidak diterima Nabi. Akhirnya ternyata datanglah Abdullah bin Zaid menceritakan tentang mimpinya kepada Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru Umar ikut mengatakan bahwa dia juga bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Gitu. Tidak ada mimpi yang selain ini ya, sehingga sama dengan Abdullah bin Zaid. Nanti ada yang diajarkan Nabi, tapi riwayatnya lebih lemah di bawahnya yang diajarkan kepada Abu Mahdurah. Gitu. Riwayat dari riwayat Adam dari Abu Mahdurah nanti di hadis berikutnya. Sing paling pas Adam sing paling sokeh ya hadis ini. Nah ini salah satunya Ustaz. Jadi peristiwa ini mimpi seorang sahabat
itu dibenarkan oleh Nabi. Iya. Karena waktu itu Nabi masih Ada. Nah, kadang-kadang kemarin ada orang yang bermimpi saya ketemu Wah, itu, kayak saya gitu. sedangkan Nabi sudah tidak ada, Nah. tapi dibenarkan oleh kaumnya, oleh Lah nek masalah mimpi nggih. Mimpi itu memang termasuk bagian dari kenabian kan seperti itu. Mimpi itu apa itu ar-ru'yal hasanatu hak nggih. Mimpi yang baik itu benar. Jadi apa itu ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Mimpi yang baik itu dari Allah, mimpi yang buruk dari setan. Ya, maka di antara zaman sahabat dulu ketika sahabat mimpi datang kepada Nabi Muhammad SAW, ketika dibenarkan maka mimpi tersebut menjadi syariat. Ketika kita bermimpi, maka mimpi kita sekarang ketika sudah tidak ada Nabi, maka mimpi ini harus dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mimpinya cocok berarti mimpi benar. Karena apa? Ketika kita mimpi baik, yakinlah bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu. Misalnya sampai mimpi lunga haji, maka itu mimpi baik. Dan lunga haji memang ada syariatnya. Berarti sampai termasuk mendapatkan impen apik kanggone Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya sampai mimpi salat. Lah sing repotnya sampai mimpi salat madhep ngetan. Nah, ini sing repot. Ora melanggar syariat itu, coba praktek terus ya. Wah, ini ilham dari Allah ini. Salat kan kebaikan. Berarti aku mungkin ini dikon salat madhep ngetan. Lah iki penafsiran yang gagal gitu. Ini kan kebanyakan ya. Saya dengar dari teman-teman. Nggih. Ya yang ikut pengajian di Oreko lah katakan seperti itu. Jadi mimpinya mursyid itu bisa digunakan untuk pedoman para jamaahnya. Ya, mimpinya mursyid bisa dipakai pedoman oleh jamaah itu harus dengan syarat. Mimpinya guru atau mimpinya bahkan mimpinya teman kita bisa kita pakai dengan syarat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya hanya sekedar mengingatkan. Aku bengi ngimpi budal ngaji. Kan mimpi apa? Padahal selama ini atau budal ngaji kowe iki dikon budal ngaji ngono lho. Lah ning ngene iki ngimpi sing bener dan dipraktekkan gitu loh. Sampainya oleh peringatan ini jenenge mimpi baik. Dilingno karo Allah Subhanahu lewat mimpi ngoten gitu loh. Yang penting mimpinya kan berdasarkan Quran. Nggih kan bener. Tidak menyimpang. Itu jenenge mimpi baik. Menyimpang. Kalau menyimpang masuk kategori mimpi buruk, berarti setan. Karena mursyid itu dianggap jauh dari setan, jadi artinya enggak ada yang seperti itu, enggak ada. Enggak bisa, itu enggak bisa dibenarkan. Jadi seperti itu nggih. Ngomong nyoblos iki ngono. Mama ukuran iki marut. Jadi as-sholatu khairum minan naum itu disyariatkan loh nggih. Jadi sampai adzan subuh kayak as-sholatu khairum minan naum, bagian dari sunnah dan sampai mendapatkan pahala tersendiri nggih. Jadi as-sholatu minan naum nggih, itu yang masyhur di kalangan masyarakat nggih. Itu ada jawabannya nggih. Ana sing jawab sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Nek ngono iku tapi enggak ada riwayat yang sahih nggih. Terus kemudian sebagian ulama ana sing mengatakan dijawab sebagaimana hadis yang umum, yakni faqulu mithla ma yaqul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Itu juga bisa. Ini enggak ada dalil yang pasti dalam apa itu jawaban as-sholatu minan naum. Yang pertama yang beredar itu sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Itu dulu kula pakai, sekarang mboten karena enggak ada dasar hukumnya. Terusan kemudian yang saya pakai kedua as-sholatu khairum minan naum, ikut as-sholatu khairum minan naum, itu ikut seperti itu nggih. Terus kemudian ada dasar yang ketiga termasuk pendapatnya Syekh Sa'di nggih. Itu dijawab sebagaimana jawab hayalas sholah hayalal falah. La haula wala quwata illa billah. Alasan beliau apa? Karena memang tidak ada hadis yang khusus menerangkan tentang jawaban as-sholatu khairum minan naum, maka bisa dipakai dua ini, yakni dibaca dijawab dengan sesuai ucapan muadzin nggih as-sholatu khairum atau dikiaskan dengan hayalal falah hayalas sholah hayalal falah karena maknanya sama nggih. Ayo kita sholat nggih. Sholat luwih apik timbang karo turu gitu. Jadi di maknanya dikiaskan maknanya sama dengan hayalas sholah hayalal falah nggih. Maka boleh dijawab as-sholatu khairum minan naum, boleh dijawab la haula wala quwata illa billah. Daya dan kekuatan. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di iku Syekh Abdurrahman As-Sa'di iku umur 18 tahun wis ngarang kitab.
Jadi orang luar biasa itu umur 18 tahun wis ngarang kitab, kitabnya dikaji para ustadz seluruh Indonesia pasti wis ngaji kitabnya. Nek ra ngaji kitabnya saya sadi kuwi urung iso pinter. Kitab apa itu? Kitab kaidah-kaidah itu, kaidah di dalam ilmu fikih itu. Iku umur 18 tahun, Pak, ngarangi. Itu termasuk golongan tabiin. Mboten ulama kemarin nih. Di mana? Aslinya mana? Itu ulama Saudi. Lomba kolak. Jadi ini diantara hikmah diulanginya adzan kan diulangi, diulang 2 kali. Itu hikmahnya penekanan penekanan agar orang mendengar, agar orang mendengarkan, memperhatikan. Tapi komat kenapa gak diulang? Karena wong wis ning kono kan, wong wis ngelumpuk itu hikmahnya saja, tapi nggak ada keterangan secara khusus dari hadis, tapi itu keterangannya para ulama di dalam menerangkan hikmahnya saja. Nabi Madurah nih. Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam santen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku alamahu ngajarno sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-adana ing adzan. Fadzakara mongko nutur sinten Nabi fihi ing dalem adzan ning hadis iki mau hadis sing diajarno ning gone Abu Madurah atarji'a ing baleni adzan. Akhraja Muslim. Adzan dibaleni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu an la ilaha illallah. Akhraja Muslim. Walakin atau bidakar nutur sinten Nabi at-takbir takbir fi awali yang dalam kaitan adzan marrota ini apa iku kelawan rong ambalan fakut mongko bloko mongko takbir mongko loro tok. Allahu akbar terus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha itu pernah diajarkan kepada Abu Madurah gitu. Dalam wadakarohu murabian, namun di dalam riwayat lain disebutkan 4 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dan ini perbedaan ini tidak diperdebatkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperdebatkan, jadi kita ya nggak usah memperdebatkan. Cuma para ulama mengatakan hadis ini sahih karena apa, menyelisihi hadis yang sahih. Sahih, jadi menyelisih hadis yang sahih yang 4 kali tadi. Ini mau 2 kali ini termasuk sahih. Meragukan, gitu. Meragukan. Abu Madurah itu termasuk orang Quraisy gitu. Jadi Al-Madurah berasal dari Bani Jum'ah. Dia itu orang Quraisy dan dia itu dulu ketika penaklukan kota Mekah nggih, ambek bocah cilik nirokno adzan ambek ngece gamane rada piye ya. Ya dilakon-lakono tapi rada ngenyek-ngenyek piye ngono. Tapi suaranya apik itu. Abu Madurah itu. Bareng Rasulullah ngerti meskipun ngenyek lah nggih, wong wis penaklukan kota Mekah wis do masuk Islam kabeh, tapi sik rada ana sing klete ngoten niku. Abu Madurah bocah cilik-cilik nirokno adzan, tapi suaranya apik. Karo Nabi dipanggil karo Nabi diwarai adzan. Warai mah. Mulane wong koyo cah nakal-nakal misale yo rada ngenyek pengajian bareng nek dhewe duwe bakat yo sesuai bakat pun diulang. Misalnya suaranya apik ajari adzan kon adzan kok mari dadi wong apik kan ngono. Kan ngono. Jadi diajari adzan suaranya apik ngono. Terus akhirnya diajari adzan, jadilah Abu Madurah iki muadzine Nabi sing nang Mekah. Jadi Abu Madurah iku muadzine Nabi sing nang Mekah, Bilal iku muadzin Nabi sing nang Madinah. Kedudukan hadisnya Abi Madurah ini yang pertama tadi Sahih ya, Abdullah bin Sa'id. Kalau ini kedudukannya apa kok tidak masih di bawah Sahih? Iya, para ulama mengatakan sat itu meragukan. Jadi memang tidak didhoifkan, tapi mereka itu ragu tentang riwayat ini, itu aja. Sing kula ngertos nggih sat, ragu. Jadi bukan masuk dhaif ya. Enggak. Secara riwayat nggih sahih. Secara riwayat sahih, tapi karena riwayat ini menyelisih yang lebih sahih lagi, maka kok iso yo. Jadi sehingga ragu gitu saja. Pilih si paling sahih. Nggih lah nggih, maka itu jenenge nanti tarjih. Tarjih dipilih yang paling sahih saja, yang 4 kali saja. Makanya sampai adzan takbir yang 4 kali saja. Video mau dilokno wong. Nanti. Mau diperiksa barang. Normal ta ora? Nggih. Anyok. Iki oleh pamahaman kontineng ngono iki. Itu gak umum masyarakat. Makanya kita itu yang penting nek umum masyarakat itu sesuai mbek sunah, ya sudah. Dalam rangka menghindari fitnah ya wis gak usah neko-neko, wis sesuai wae kan ngoten. Tuh.
lapor Iku jenenge di antara hikmahnya orang berdakwah gitu. Mesti kowe bener lah misalnya kan ngono. So beneran nek wis sesuai mbek sunah ya gak usah neko-neko dhisik. Masyarakat karena belum tahu perbedaan-perbedaan dan macam-macam yang banyak. Terus kemudian nanti yang ketiga wa Anasin radhiyallahu anhu qala nggih umira Bilalun ayyashfa'al adan sab'an. Umira dan perintah sinten Bilalun Bilal ayyashfa ing yen to adan yen to maca genep sapa Bilal nggih. Al adane adan sab'an kelawan genep temenan. Wa yutira lan maca ganjil sapa Bilal al qamata ing koma illal iqamah kejaba lafat qad qamati shalah. Yani ngarepake Anas illa qauluhu qad qamatis shalah muttafaqun alaih. Walam yadkur Muslimun al istisna walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Jadi apa itu Bilal diperintahkan menggenapkan di dalam adzan. Dan para ulama menerangkan yang digenapkan itu adalah ayat syafa'ah itu diterangkan para ulama itu adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu. Terus kemudian kenapa takbir juga 4 kali karena ada yang lewat khusus nih. Terus kemudian yang selainnya maka tidak ada riwayat yang lain nih. Ya tetap biasa Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi sing wis pendapat masyhur, pendapat para ulama jumhur itu adzan yang sudah dipakai di masa sekarang ini sudah benar nih. Jumhur. Sudah benar itu nih. Sedangkan satu-satu belum benar. Hah? Di koma satu-satu belum benar. Nggih. Allahu akbar tok. Nek Allahu akbar tok. Dua. Allahu akbarnya 2 kali. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah terus qad qamati shalah 2 kali. Allahu akbar la ilaha illallah. Satu. Akbar itu kan satu. Nggih. La ilaha satu. Lah itu kenapa nek sing maca Allahu akbar itu diwaca Allahu akbar la ilaha satu karena pemahamane ya sing dianggap satu ya Allahu akbar itu bukan rangkaian Allahu akbar. Nah itu di antara perbedaan pendapatnya di situ nanti. Pemahaman itu biasanya dari mana? Ya dari baca itu saja mungkin seperti itu. Apakah para sahabat seperti itu kan? Wallahu ta'ala alam yang jelas kita pakai yang sudah umum ini sudah benar. Sama ganjil. Ada ganjil. Gak usah aneh-aneh. Wa Nabi Juhaifah ya. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu. Ra'aitu Rasulullah Bilal yu'adzinu hale adzan sinten Bilal wa ata tabbang. Lan apa iku niti-niti ningali sapa ingsun fahu ing apa iku mulute Bilal hauna ing dalem arah tengen wa hauna lan ing dalem arah kira. Awak kiwo. Wa isba'ahu lan hale utawi apa iku ros-rosan drijine Bilal driji lorone Bilal iku fi udune dalam kuping rawa Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih. Jadi drijine ning kene. Nek saiki banyak klinik ya sitok-tok ngene dadine kan. Noleh-noleh. Nah, kita iki hukume sunah lho iki. Dan noleh-noleh niku to. Noleh kanan hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alal falah kiwa. Nah, niku ada keterangan dari riwayat Imam Ahmad menoleh ke kanan dan ke kiri itu ketika dia di atas menara untuk mengarahkan suara ke kanan dan suara ke kiri. Adapun jika tidak di atas menara seperti kita misalnya sini speakernya madhep rono rene maka tidak. Maka tidak disunahkan. Sunah itu misalnya gak pakai speaker sampai di atas menara untuk mendengarkan ke sana jadi mengarah ke sana hayya 'alas shalah gitu. Terus sama karena hayya 'alal falah gitu. Tapi ketika di dalam riwayat Imam Ahmad diterangkan ya di situ menoleh ke kanan dan ke kiri itu ketika di atas menara untuk mengarahkan suara. Ketika tidak maka tidak. Jadi ini speaker ngene iki, speaker malah madhep rono ya. Ya sudah cukup sudah itu. Tujuannya kan seperti itu hikmahnya. Dulu Bilal itu neng dur Ka'bah kan madhep rono kan. Itu tujuannya memang memperdengarkan suara ke samping kanan dan ke samping kiri dan ke depan kan dia sudah menghadap ke depan. Tuh. Jadi nggak harus mesti speaker nggak harus seandainya sampean
pakai yo enggak ono sing nyalahno. Memang Bilal seperti itu. Wis subhanallah sampean ngene yo enggak ono sing nyalahno. Nek mbok niate iku sunah Bilal aku kok anut Bilal yo tetep pahala entuk seperti itu karena wis nggowo dalil. Enake di situ kita tahu nggih. Dadi nek ana wong ngono ya aja mbok salahno. Nek ana wong gak mlengak-nganan gak ngiri ya aja mbok salahno gitu. Nggih. Jadi nek ngerti ilmu akeh enake nang kono. Kita iki ora model pipi santai ngoten lho. Oh gak gumunan, ora gugupan, gak kagetan ngoten lho. Ora pendapat yang banyak. Itu ulang-ulang, adane diulang-ulang nggih. Diulang-ulang memang iku mau ya ben supaya wong iku memperhatikan. Nabi Muhammad SAW iku ning riwayat kana Rasulullah SAW yu'idul kalimata salatan. Itu qolaan. Rasulullah SAW di Imam Bukhari mengatakan beliau itu mengulang kalimahnya itu 3 kali agar supaya mudah dipahami. Jadi mulane nek ana wong ceramah, wong khotbah kok diulang, itu memang sunah Rasul. Kaya Ustaz Hakim biasanya kan diulang. Wong ben memperhatikan, benar-benar masuk itu, diulang. Nah, itu memang ada sunah itu. Jadi mengulang ucapan diulang kembali. Saya ulangi kembali ben diperhatikan. Itu di antara sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bilal dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain juga bahwa muadzin tidak berputar kecuali jika berada di atas menara yang betul untuk memperdengarkan suara. Jadi sampean gak usah muter gak apa-apa, kok muter berdasarkan hadis Bilal ini ya oleh ganjarane ngamalno hadis Bilal. Gak muter ya oleh wis sing masang speaker kene-rene iku wis oleh ganjarane iku. Hadis kelima Nabi Madura radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu. Gawok gumun sinten Nabi wing Abu Madura. Sautuhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajaba gumun sinten Nabi ing Abu Madura apa sing digumuni sautuhu suarane Abu Madura fa'allama mongko ngulang sinten Nabi ing Abu Madura aladane ngada. Dadi Nabi Muhammad SAW apa iku mengajari adzan kepada Abu Madura sing tak terangno tadi bahwa Abu Madura itu muadzin Mekah. Jadi muadzin Mekah. Rawahu Ibnu Huzaim diajarno dadi termasuk sunah iku. Sunah apa? Sunah iku mau disukai seorang muadzin suaranya sing tinggi suarane dan juga bagus, indah. Jadi belajar memang itu belajar Kalau belajar adzan ini sampai duwe beberapa lagu adzan, kalau wis rada saged adzan biasa adzan ning kono kadang tak ganti ngono. Lagune itu. Jadi memang memperbagus suara adzan dan juga disunahkan memperbagus suara untuk baca Al-Qur'an. Jadi dienakno nggih. Tujuannya apa kan zaman sahabat tuh nek ketemu sahabate kadang yo aku wacana Al-Qur'an seperti itu, tak rungokne kan ngono. Jadi sering kejadian seperti itu pada zaman sahabat itu. Dia bacaan Al-Qur'an itu, baca Al-Qur'an, suaranya apik di rungokno kan gitu. Jadi suaranya memang berindah nih. Adzan dan baca Al-Qur'an juga adzan itu berindah kan wong yang rungokno dan juga apa ning kono. Dene iku dadine apa karena dengan suara yang indah nggih, dengan dihayati nggih, lebih mengundang untuk khusyuk nggih. Khusyuk ngrungokno Al-Qur'an enak yo khusyuk tenan nggih. Dan apa antusias untuk mendengarkan. Ngrungokno tapi nek kira suarane cemprang ora enak ngrungokno rasa-rasen kan ngoten. Nggih, ngrungokno rasa-rasen. Aku sama itu enak. Karena lagu-lagunya koplo. Oh, tapi yo aja tak sabuh mbek lagu-lagu sing kira-kira anu to, yo nadane iku sing kira-kira membawa kepada kekhusyukan itu. Selawatan. Ora dadi selawatan terus dadi nyanyi-nyanyi kuwi. Dadine wong selawatan iku ndonga apa njaluk rahmat takdim mbek keselamatan nggone Nabi Muhammad SAW kok nganggo lagu Sepuntum Mawar Merah. Oh, iya dadi dangdutan asih ndonga kuwi. Heeh. Kalau dilakamkan, ada kan Anda dilakamkan. Iya. Ya pokoknya Cari Gus Miftah itu. Iya. pakai lagu dan nada yo sing sesuai lah nggih. Aja sing keluar yakni di situ tasabuh ning gone kemaksiatan. Gus Miftah itu. Aku sing
Ya, kan donga to Pak niku. Sholawat itu kan donga. Donga berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan Nabi Muhammad kok jogetan itu. Ya malah ra ketompo dongane iku. Pun kersane. Iku kan wis rusak mari genane anune rusak ning ngene. Apa itu? Ning ngene bakalan wis rusak. Gak apa-apa iki. Maya diganti, Pak. Anu apa itu? Termasuk tolongan kita rusak genane ra ono suarane kae bakalan. Lah tak upload ya ra ono suarane lagi bukti bar tau ngaji. Ra ono suarane. Iki tak tetek kabel iki sik metu suarane iki alhamdulillah. Mesti engko rada cempreng insyaallah ono suarane engko tak share. Ben ro suarane hasil iki. Dadi ngoten nggih nek jenengan misale di musala di masjid milio wong sing suarane iku banter. Nek saiki mungkin banter iku gak anu ya, mengko sono speaker ya. Sing suarane iku apik. Terus kok cara dirungokno iku iso nggarehi gairah itu lho nggih. Wong seneng ngrungokno iku seneng. Iki digoleki sing ngoten niku muadzin niku sunai. Terus wong nek roh sing suarane apik, lan diajari wae kon andan kan. Bagi suara kan setting saja lho. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin. Sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idain ing dua hari raya. Ghairu marratin hale liyane ping pisan wala marratin lan liyane ping pindho berarti bolak-balik luwih ping pindho. Bi ghairi adanin kelantan wa adan wala iqamatin lan tanpa iqamah. Dadi adan iqamah nggih. Iku rawahu Muslim wa nabu fil muttafaqi alaihi an Ibnu Abbas wa ghairihi. Hadis iki sahih nggih riwayat Imam Muslim. Jadi adzan dan iqamah itu khusus nggih. Apa? Khusus untuk salat 5 waktu saja nggih. Liyane tidak nggih. Termasuk tidak untuk salat sunnah, salat hari raya, salat gerhana nggih. Salat istisqa, salat jenazah, maka tidak pakai adzan dan iqamah. Nggih. Dan ngubur mayit juga pakai adzan dan iqamah enggak. Malah komate komatil kiamah, komatil iku nek mek sanate lho kondi. Ya ini kula lho kata saiki gak ngerti lho nggih. Iku nek sanat kondi. Mayit ada komatnya. Ono. Berarti adanya terus komate komatil kiamah jadi. Bayi lahir ada hadisnya, namun diperselisihkan kesohihannya oleh para ulama. Ada hadisnya memang untuk bayi lahir. Nenek untuk tapi diperselisihkan nggih kesohihane. Nek diperselisihkan kita menghindar saja. Terus ane apa nek wong mati gak ada hadisnya gitu loh. Lah kenapa kok bayi lahir wong diadani di samping hadis itu mungkin wong keyakinannya wis doe gak apa-apa iki apik mungkin ngono perkara apa? Perkara adzan itu kan nek adzan dikumandangkan setan kan lari. Kan ngoten nggih. Lah sedangkan bayi nek lagi lahir iku diganggu setan. Kan wong nyasnone ngoten nggih. Dadi diadani setane wis blayu kan ngoten. Mungkin di situ letak kiasnya mereka meskipun hati doa mungkin mereka memahami meskipun hati doa tapi maknanya sahih mungkin seperti itu nggih. Jadi mengko wong bayi lahir kan diganggu setan. Mulane bayi lahir kan nangis itu dicubit setan itu. Bayi lahir nangis itu dicubit setan. Maka nek gak nangis jadi dokter nek bayi lahir gak nangis di bawah umur balita sudah meninggal. Kan ngoten. Nah nek cara ustaz mikir gak ngono meninggal tenan kok sampean mikire ngono. Mengko sesuai keyakinane sampean. Nek aku gak bayi lahir gak nangis dia berarti dicubit setan ora kena. Ya kan ngono. Ora kena. Jadi dia engko jadi orang soleh. Contohnya anakku sing nomor 2. Anak nomor 2 lahir gak nangis. Jadi bidane bingung. Bingung dia dari gak nangis. Tiba efeknya apa? Efeknya itu fisiknya dia itu lemot fisiknya. Sampai umur berapa tahun lebih dari umum masyarakat lagi iso mlakukan aku. Tapi jiwanya senengane mulai dari kecil mulai iso iku senengane Ka'bah ngantek saiki dewasa. Mulane aku mikirku berarti nek gak nangis gak kalah karo setan. Ngono. Yakinane ngono ae aja yakin. Iya nek dokter kan yakinnya nek gak nangis umur balita dia sudah meninggal. Nabi Isa enggak nangis. Oh, enggak tak alam gak ngerti kula. Langsung anu ya langsung maca selawat ya. Langsung
langsung maca selawat untuk dirinya sendiri itu Nabi Isa. Wallahu taala alam ya. Yang jelas yang jelas seperti itu nggih nek kula pahami berarti nek lagi lahir dijubit setan nangis nek gak nangis berarti sampean nek ana aja yakini kaya dokter ndak mati tenan. Muga Allah iki ana ing dadone abdi bikarek keyakinan hamba. Yakini wae ku dijubit setan gak kena utawa dhek kebal gak digodho setan pas lahir mungkin ngono dadi gak nangis. Kalau Ustadz ya ini juga Ustadz Nen. kita sholat berjamaah ini katakanlah yang mau sholat itu sudah siap di luar di musola ya. Nggih. Saya seperti ini, keluarga saya, Nggih. anak-anak keluarga. Itu seandainya nggak ada nggak apa-apa. Yang mau pesertanya ya sudah siap dan keluarga sendiri. Tetap adzan meskipun tujuannya memanggil. Karena zaman Nabi Muhammad SAW ketika safar pun, wong kan ya wis nglumpuk disuruh adzan. Nah, tujuannya kan ada yang memanggil orangnya sudah komplit. Wallahu ta'ala alam ketika adzan bukan hanya memanggil saja, bukan hanya pemberitahuan waktu saja, juga setan lari. Nggih mboten. Sampean nek gak adzane wah salat iso ora susuk setan ngono. Kalau hanya komat saja. Wallahu ta'ala alam nggih. Ya itu kan apa itu wajib itu kan di suatu kampung gitu kewajibannya. Jika sampean nek kampung wis ana sing adzan ya memang gak wajib. Kalau itu hanya komat saja. Bisa. Komat kan setan juga lari tuh. Lari enggak? Enggak ada keterangannya. Tapi jenengan misalnya satu keluarga langsung komat saja bisa, enggak usah adzan. Sing adzan itu misalnya satu kampung ada masjid, itu wajib ada adzan itu. Tapi nek sampean adzan dapat pahala lagi gitu. Sunah hukumnya nggih. Tanya Ustaz. Nggih. Ini adzan kan panggilan sholat, padahal suatu saat kejadian badai atau hujan lebat, apakah sholat tadi Bilal membolehkan sholat di rumahnya masing-masing? Ya ada. Pada zaman jabat ada apa? As-sholatu firrihal, as-sholatu firrihal. Silahkan sholat di rumah. Ada. Ketika hujan deras, Bilal adzannya ditambahi nggih. As-sholatu firrihalikum. Sholatlah di rumah kalian. Itu ada seperti itu. Ada riwayat sahih itu. Itu kalau hujannya lebat ya. Ya. Gerimis ya. Yo sing dimaksud hujan lebat apa gitu. Tiasno. Nggih, memang ada itu, ada sunahnya seperti itu. Jadi syariat itu mudah gitu. Datang ke masjid mendengar adzan itu wajib, tapi nek ono udur-udur seperti itu, misalnya banjir, itu sholat di rumah boleh. Angin. Tapi nek angin sibit-sibit kok kipas angin malah seger wae. Tetep budal. Nek omah malah kongkepen jenengan kan ngoten. Nggih. Alasan ono. Angin siling-siling ngono. Angin tok. Masuk angin. Wis gak iso sholat. Hadis nomor 7 nggih. Tak tambah satu hadis nggih, engko terus pertanyaan nek wonten nggih. Nggih, wonten. Wonten nggih. Wonten. Masih waktunya masih cukup. Nggih. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits tawil fi naumihim. Diriwayatkan saking Abu Qatadah radhiyallahu anhu muga-muga ngredani sinten Allahu anhu terhadap Abu Qatadah. Fil hadits tawil ing dalam hadis sing duwi panjang. Fi naumihim ing dalam turune para sahabat ani salat sing salat. Para sahabat dulu tertidur gak salat nggih. Kelewat waktu nggih. Ngantek waktune habis nggih. Lagi tangi. Tumma adzana nggih. Lewat waktu lah nggih, ya tetep adzan gitu. Jadi kelewat waktu lah tetep adzan, tumma adzana nggih. Iki suatu kampung misalnya di masjid kene wong keturunan kabeh tangi-tangi srengenge wis metu. Yo nang diadzani Bilal kok liyane mesti padha geragapan tangi bodho-bodho masjid itu. Gitu. Kita yang bisa malah Umpama iki pernah terjadi zaman Nabi semua orang tertidur lelap gak bangun nggih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangine kawanan. Kok Nabi tangine kawan lah itulah jenenge apa iku masa tasyrik nggih. Ya Allah memang membuat seperti itu agar tahu bahwa hukum ini terjadi gitu. Ini tarjito pas omongan yang turun kabeh subuh ya. Tuma adzana Bilalul. Tuma adzana mongko adzan sinten Bilal. Fasolah mongko salat sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana nggih. Kama kaya dene barang kana kang ana sinten Nabi ku yasna'u agawe sinten Nabi kula yamin ing dalam saben di rawahu Muslim. Yo salat kaya biasane Nabi tetepan salat subuh yo kaya biasane. Walau anjabirin ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifah nggih ata teko sinten Nabi al-Muzdalifah ing Muzdalifah fasolah mongko salat Nabi biha
ing dalem ana ing dalem Musdalifah al maghriba ing salat maghrib wal isya lan salat isya bi adanin kelan adan wahidin kang siji wa iqamatene lan iqamah loro. Walau lan iku kedhe Muslim ani bin Umar radhiyallahu anhuma jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i ing dalem salat maghrib bi isya bi iqamatin wahidin kelawan iqamah sekali saja. Wa zata nambahi sinten Abu Dawud likulli salatin yakni iqamah saben-saben salat. Jadi apa maghrib diqomati, abi isya diqomati iku jamak bisa seperti wa fi riwayatin lahu walam yunadi fi wahidatin minhuma. Terusan apa iku riwayat liyane walam yunadi lan ora adzan ya. Fi wahidatin ing dalem sajine ning saji gak usah adzan yakni diadani terus komat, terus komatnya gak usah adzan mana seperti itu nih. Jadi ini hadis ini yang pertama tadi nggih Nabi kawanan mbek para sahabat, kan ngoten nggih. Nabi kawanan mbek para sahabat nggih. Terus kemudian tangi-tangi wis padang. Terus akhirnya Bilal adzan. Bilal adzan terus kemudian Nabi sholat seperti sholat biasa. Maksudnya piye sholat seperti biasa? Sampai nek ngodok sholat isya sampai keturun subuh utawa wis selengenge metu lagi tangi. Sampai berarti gak sholat isya, gak sholat subuh. Maka nanti sampean ngondoke di situ kan ketika bangun wajib sholat. Sampean sholat isya sampai sholat subuh tadi meskipun neng waktu rino mocone tetap jahar. Maksudnya seperti itu. Mocone tetap jahar. Nah, sampean misalnya kelalen lali gak sholat duhur, bengi barisa lagi eling, maka langsung sholat. Tapi gak jahar sebagaimana sholat biasanya sholat duhur piye yo seperti itu. Maksudnya seperti itu nih. Nabi sholat seperti sholat biasanya setiap hari. Maksudnya seperti itu. Urutannya gitu Tetap. Nggih, urutannya tetap yang dulu didulukan. Akhirnya apa kodok berjamaah. Jadi nek masalah adzan dan iqamah dalam apa itu sholat yang dijamak itu terjadi beberapa pendapat dan semuanya bisa dibenarkan ya. Karena apa? Memang riwayatnya itu banyak. Yang pertama dari kalangan mazhab Imam Hanafi itu ya, ketika terjadi dua sholat dijamak misalnya maghrib isya atau zuhur asar, maka di antara pendapat yang masuk di kalangan mereka itu satu kali adzan, satu kali iqamah. Adzan, terus qomat, terus sholat asar, terus langsung ngadegnya sholat zuhur, nggak ada qomat lagi. Itu Imam Hanafi. Terus kemudian Sofyan Asyauri berpendapat satu kali qomat tanpa adzan, langsung qomat saja. Wong jamak ini Pak, langsung qomat, gak usah adzan. Terus kemudian Imam Malik berpendapat, ya. Imam Malik berpendapat dua kali adzan, dua kali iqamah. Imam Malik. Jadi sampean nek ape salat jamak salat zuhur be asar nggih, sampean adzan terus qomat terus salat zuhur, adzan nek qomat langsung salat asar itu Imam Malik. Terus Ishaq bin Rahawayh dua kali qomat tanpa adzan, langsung aja usah adzan. Langsung qomat, langsung qomat. Terus Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini yang paling kuat nggih, kula paling seneng nggih. Yakni pendapatnya Imam Syafi'i Imam Ahmad yakni satu kali adzan, dua kali qomat. Sampai yang jamak sholat duhur be asar, maka sampai adzan dulu, terus kemudian qomat, terus kemudian salam kan, baru sholat duhur, terus kemudian qomat lagi sholat asar. Ini yang paling baik, pendapat yang paling bagus. Ini pendapat yang paling bagus, yang paling kula remeni sing niku pendapatnya Imam Syafi'i be Imam Ahmad. Berarti adzan satu kali, qomatnya dua kali. Ketika kita jamak misalnya ning safar, diadani, umpama gak diadani gak apa-apa sunah. Langsung qomat atau qomat satu kali untuk dua sholat juga langsung bisa. Ya, bisa semua. Tanpa adzan, tanpa qomat. Tanpa adzan, tanpa qomat. Tanpa adzan, tanpa qomat. Boleh karena itu fardu kifayah untuk kampung kok. Itu sunah kok, sunah semua ya. Adzan dan qomat itu sunah semua. Langsung ke bojone langsung Allahu Akbar, boleh. Tapi yo kelangan pahala sunnah qomat terutama ini. Kula iku mboten adzan biasanya langsung qomat. Nek ambek bojo kula, ambek anak kula, nek perjalanan itu langsung
komat saja nih. Komat Nggak usah dua ada. atau komat satu? Komat dua. Biasanya kalau komat 2 biasanya. Komat 2. Jadi apa anu komat terus komat naik. Ini perjalanan Anda di lo Komat 1 juga boleh ya. Komat 1 juga boleh. Yo coba banter-banter. Yang penting ada. Nah, gini. Ustadz minta pencerahan. Apakah anak yang hiperaktif, autis itu wajib menjalankan sholat atau puasa dan lain-lain? Apakah orang tuanya ikut berdosa jika tidak melaksanakan kewajiban? Autis, hiperaktif, itu wongnya nek normal tora ya. Autis itu piye? Sakit leren. Betul sangat leren. Tapi kayo anu lah, apa itu sing wajib sholat itu kan Masing kok. Islam balik berakal normal. Isya normal ya, isya normal wajib sholat. Karena di nah, ini mboten normal, ini mboten normal berarti nggih mboten. Nggih termasuk udur nggih. Tapi tetap terus berusaha untuk diingatkan ben dadi normal gitu dan berdoa gitu. Ini gak normal, ya memang gak wajib nggih. Enggak normal. Maka wajib sholat itu normal ya, sehat dan berakal gitu. Nah, dia gak berakal ya tidak. Dalam arti gak normal. Ya? Dengan musik. Nah itu yang harus dihindari. Mungkin itulah nanti yang mempersulit untuk sembuh mungkin. Justru diganti dengan murotal, insya Allah sembuh itu insya Allah bagian dari gangguan setan insya Allah. Ya, jadi hiperaktif itu autis bisa diruqyah. Jadi maka kita andalkan yang pertama itu doa dulu nih. Ya maka bacakan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Mungkin jika ambek ngomong dibacakan Al-Quran. Terus atau pas tidur kita bacakan Al-Quran juga. Atau kita di sela-sela waktu nyetel murotal. Insya Allah nanti itu ditolong oleh Allah SWT. Karena doa itu sangat penting. Banyak sekali kejadian-kejadian termasuk anak nakal itu ternyata memang akibat dia sudah terkena gangguan setan gitu. Jadi dia itu termasuk gangguan setan yang paling berat memang seperti itu. Dibanding gangguan setan kesurupan mungkin sehari 2 kali sembuh. Tapi nek sing model selain itu model kenakalan itu juga gangguan bagian dari gangguan setan. Maka itu bisa dibacakan Al-Quran. Terutama ibunya bacaan Al-Quran tujuannya kanggo nyembuhno anake. Saakeh baca Al-Quran insya Allah nanti diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setan itu sudah menetap. Wallahu taala alam, gak ngeroh ora ketok Pak Mari. Yang lain Nggih. kesurupan yang saya hilangkan. Nggih. Itu memang ya termasuk wong mlete iku ya termasuk gangguan setan. Nah, kan yang TikTok ini mau bete pirang-pirang setan. Tapi nara motor-motor rata-rata mesti musik. Menangnya kayak musik. Bagaimana ada bertamu menurut syariat Islam? Keterangannya ini panjang nih bertamu itu nggih, paling tidak ya mendapatkan izin yang ditamui minimal kan seperti itu. Nek cara saiki adape ya minta izin untuk bertamu itu. Dan paling lama bertamu itu 3 hari. Nggak boleh lebih. Terus yang ditamuni wajib menjamu. Wajib menjamu ya sesuai kemampuan itu. 3 hari ini pun. 3 hari wajibnya selama 3 hari tersebut. Ya sing namu ya kudu ngerti, nek sampean sing namu kudu ngerti enggak mengganggu enggak ketika namu itu. Nek kita kirane mengganggu ya tahu diri lah jenenge namu. Nek orang itu kan kadang bisa terganggu karena tamu mungkin kegiatannya banyak gitu. Makanya harus minta izin dulu. Misalnya pakai HP nek cara saiki di WA gitu. Aku mau datang ke kamu, ada perlu, bisa enggak, ada waktu enggak, seperti itu nggih. Ada waktu enggak, kalau ada waktu kapan itu. Nah, itu lebih sopan nggih, lebih sopan itu. Apakah boleh kita mensolati jenazah yang sudah dimakamkan dikarenakan kita telat menerima kabar meninggalnya dan jenazah sudah dimakamkan 2 hari? Boleh. Ya, sampean boleh, bahkan 3 hari boleh. Bahkan misalnya sampean ning Jakarta, orang tuane utawa sahabat atau dulure meninggal gak iso mulai, memang ada udzur untuk takziah ra iso, maka ketika pulangnya maka mensolati di kuburan. Boleh. Datang takziah ning keluargane terus kemudian datang ke kuburannya untuk mensolati, maka dapat pahala sholat jenazah. Tapi ini jarang wong ngemeno ngoten niku jarang. Tapi itu boleh. Jadi menurut para pendapat ulama bahkan
disunahkan itu di antara sebagian mereka berpendapat sampai diperkirakan jenazahnya belum hancur atau bahkan nenek sengare yo sampai sesuai waktu dia bisa datang gitu. Memang wis niat takziah, tapi memang rong iso misalnya dia di luar negeri, maka ketika pulang dia masih boleh menyalatkan di kuburan seperti itu. Kalau yang datang sholat gaib itu bedanya apa? Beda dengan sholat gaib. Gimana? Sholat gaib itu nggih, sholat ketika nggih ada orang Islam yang meninggal dan di tempat meninggalnya dia tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Ya. Terus Akhirnya kaum muslimin yang di tempat-tempat lain boleh sholat dari jarak jauh. Sholat gaib. Tapi nek kira-kira wis disolatkan, ya enggak. Wis disolatkan maka tidak ada syariat sholat gaib. Yang ada sampean takziah kapan waktu sampean sempat iso nyolati ning kuburan. Nah nggih. Jadi kalau sholat di masjid berjamaah karena Sholat gaib ning gone Jakarta ono tokoh sing meninggal itu enggak ada syariatnya. Karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah diamalkan seperti itu, zaman sahabat juga tidak pernah. juga sering dalam waktu habis sholat Jumatan ini ada yang meninggal, mari kita Sholat gaib enggak usah ikut. Enggak ada syariatnya. Enggak ada syariatnya. Enggak ada sunnahnya, enggak ada dalilnya. Sholat gaib itu dulu Nabi mensalati sinten Pak Iku Raja Najasyi yang dia itu meninggal di kalangan kaumnya yang tidak disolatkan. Kalau Ustaz, itu kan setelah sholat itu ada jamaah ya, ada pengumuman bahwa ini meninggal terus ya sholatnya di masjid itu, ya apa enggak namanya sholat gaib itu. Di Masjidil Haram, di Nabawi juga. Itu orang meninggalnya ditaruh di sana. Ditaruh baik di belakang maupun di depan. Enggak. Dia hanya mengumumkan ada yang meninggal. Iya, tapi ya jenazahnya ada. Kalau yang ada jenazahnya itu tiap sholat lima waktu itu pasti ada. Terus Pernah terjadi juga diumumkan bukan di situ, namun tokoh itu loh Ustaz. Tokoh diberitahukan bahwa ini diajak untuk sholat gaib gitu loh. ada itu. Teng Mekan. Iya. Wallahu taala alam yang jelas enggak ada dalilnya. Terus kalau di Indonesia pun ya, di Indonesia pun banyak terjadi semacam itu Ustaz. Ya. Itu waktu sholat Jumat di sini pun ya. Nah, niku nek sepengetahuan kula nggih, disyariatkannya salat gaib itu prakteknya Nabi itu untuk orang yang memang tidak ada yang mensolatinya. Jadi sampean misalnya duwe keluarga, misalnya terusan di situ tenggelam di laut, otomatis gak ada yang mensolatkan kan, maka itulah boleh sholat gaib seperti itu. Terus zaman waktu Covid. Ngerti maksudnya nggih? Nggih. Waktu Covid Nggih. itu kan juga banyak sekali Sholat gaib. yang melaksanakan sholat gaib. Karena enggak boleh mendekat kan. Iya. Kalau Covid misalnya nggak boleh mendekat nih, karena ada udzur, berarti udzur untuk mendekat ya nanti mendekat di kuburnya bisa. Setelah dimakamkan. Iya. Setelah dimakamkan dengan baju Covid itu yang menakutkan itu, wong wis mire ya sudah kita sholat di kuburnya mantap. Ya, jenazah Akan Covid. Iya. kuburan itu memang Sunnah, ya sunnah Boleh. tapi jarang jarang dipraktekkan. yang melaksanakan. Iya. Ya kebanyakan di masjid itu. Iya, nggih. Ngoten nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi nggak ada nggih. Meskipun dimakamkan sadarannya sampean ibuke sampean lagi mulai ke Jakarta, lagi mulai ke Arab, lagi mulai ke luar negeri, salat ning kuburan Bu, boleh. Yang pertanyaan selanjutnya, anak saya kan mau pentas seni, kemudian ditarik iuran, biaya tari dan beli dupa. Apakah saya ikut berdosa dan urunan itu wajib bagi semua siswa? Dupa atau menyan? Jazakallahu khairan Ustaz. Nek cara kula nggih kita mendekat ke sekolahannya nggih. Mendekat untuk tidak ikut. Kula gadah kanca nggih. Kula gadah kanca sekolah anaknya di sekolah TK, tapi ketika mendaftar dia mendatangi kepala sekolahnya dan langsung bilang, "Pak, Bu nggih, anak kula sekolahake teng mriki nggih. Apa iku ditarik iuran apa saja mau nggih. Asal sesuai keyakinan kula nggih dan tidak boleh ikut acara-acara yang tidak sesuai keyakinan kula." Disetujui oleh kepala sekolah. Jadi nek ana acara-acara anake gak melok.
Bisa. Coba usaha yang itu dulu gitu, usaha dulu gitu. Nah, jadi misalnya ning kene sampean pemuni Salafi atau Wahabi gak kurang termasuk namanya wis jelek, misalnya kula niki sepemahaman kaya Muhammadiyah ngono kan nggih saged. Tapi orang Misalkan. tua itu yang dikhawatirkan orang tua Nggih. yang awam itu. Kalau menolak dari sekolah itu khawatir kalau anaknya nanti pelajaran didikan nilai-nilainya. Ndak, saiki nilai iku malah nilaine saiki palsu kabeh kok sekolahane iku kok diapikno kabeh karo gurune malahan kok. Mulane perkara nilaine diapikno kabeh bocah saiki aras-arasen sinau. Mergo sing pinter sing belajar mbek gak nilaine malah padha. Ngene iki ya repot nek cara aku nek abang di biji abang nek apik di biji apik ben belajar semangat. Saklon iki makin menteri agama. Mergo nek di kaya genane iki bocah apik sinau rasa sinau kok sing penting lulus gitu. Kan seperti itu. Jadi nggak usah takut anaknya misalnya dikasih nilai-nilai nggak usah takut, ya kita usaha dulu yang penting nanti ketika kita usaha, siapa tahu dengan usaha seperti itu Allah memberi akal anak sampean lebih cerdas kan iso. Masa nek cerdas bijine apik dikasih elek kan ngono. Ibu mau tanya Pak Ustaz. Ibu tanya Bu. Monggo nek sakit kula jawab. Sama wali kelasnya kan dua agama Pak Ustaz. Nggih. Itu anak saya kalau urunan ya urunan, tapi kalau suruh beli buka saya nggak ikut urun Pak. Terus Pak wali kelasnya bilang gini, sebetulnya kalau masalah itu saya ya kurang setuju dulu, masalahnya kan anak-anak terus buka aurat gitu kan dapat tunjukkan. Nggih. Ini kan itu enggak. Nggih. Tapi semua anak satu kelas itu urunan semua, saya ya ini untuk saya nggak urus di kok, lain-lainnya kayak nari kayak apa, saya turun. Udah bingung ya Pak, ada siapa ini? Lupa untuk apa itu? Nggak tahu SMP 1 kan bikin itu lah acara Terus akhirnya jenengan urun mboten? Lek depannya saya enggak. Nggih, Ikut ampun. Rp1.000 saya enggak ikut urun. Ya iya enggak usah urun apa-apa. Cuma lainnya yang kayak tari itu kan ada turun Iya. ikut ya. Gimana? Ya itu nanti insya Allah KB itu ada udur sesuai kemampuan masing-masing untuk menyikapi masyarakat masing-masing dan untuk menolak madorot di tempat itu masing-masing nanti diijtihadi sendiri. Tapi hukum asalnya tidak boleh, itu saja nggih. Untuk masalah selanjutnya diijtihadi sendiri sesuai kemaslahatan masing-masing ngoten nggih. Jadi nek mutusno halal haramnya kalau mboten saged sing jelas hukum asalnya tidak boleh hukum asal nggih. Nanti masa praktekin jenengan nanti disesuaikan madorot dan manfaatnya teng jenengan ngoten mawon nggih. Dadi fleksibel ngoten nggih. Wallahu taala sama mawon nek wonten malih setunggal malih nek wonten mboten nggih. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini membawa barokah, mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin berilmu dan beramal. Semoga kita tetap terus mendapatkan hidayah, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ajaran-ajaran syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.